Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sangat saya banggakan, saya hormati sahabat saya, Kepala Cabang BPJS Tenagakerjaan untuk kantor Cimahi. Tepuk tangan buat Pak Bobi. Badannya sarua gitu. Jadi ya beda sedetik ganteng nama gitu. Keletik lebih ganteng kan. Kemudian Pak Kanwil kayaknya sudah datang juga beliau ya. Pak Kanwil yang membawa Jawa Barat BPJS Tenagakerjaan. Selamat datang buat Pak Kunto Wibowo. Terima kasih support terus dan kita akan bersama-sama menyampaikan program-program terobosan-terobosan dari BPJS Tenagakerjaan di wilayah daerah pemilihan saya di Kabupaten Bandung Barat, terutama Kecamatan Ciamplas. Kalau Pak Kiai, Ketua Dewan Suro saya ini, panutan saya yang selalu membimbing teman-teman semua. Dan domisilinya di Ciamplas. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya dari Kodim Cimahi yang mewakili. Terima kasih Pak sudah hadir dalam sosialisasi ini. Sebenarnya kalau saya di Komisi 3, mitra saya polisi Pak. Makanya saya mau tanya Pak Polseknya siapa? Pak masih bertahan di Ciamplas atau mau geser ke Cidarum gitu? Pertanyaannya gitu ya. Mitra saya itu polisi Pak. Yang hadir terima kasih Bapak sudah hadir. Kalau mitra saya itu Pak Kapolsek, ada Kapolseknya di Ciamplas. Oh, Polseknya Ciri, masuk urban ya, kompol Pak. Jadi udah kompol. Oh, masih AKP. Baik AKP kompol itu karena ada di wilayah sensitif gitu. Kemudian tadi ada camat, kepala desa, kemudian juga para kader, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, dan panitia yang menyelenggarakan sosialisasi BPJS Tenagakerjaan. Saya ini bangga sekali bisa ketemu semua sahabat-sahabat, karena penting ini diserap oleh Bapak Ibu sekalian. Jangan jauh-jauh lah. Saya itu kasih contoh yang dekat aja, induk kita dulu, Kabupaten Bandung. Karena dari awal saya dorong Dadang yang menjadi bupati, bagaimana bisa tasarruf Imam Al-Ra'i yang menuntut masalah Pak Kiai, mentasarrufkan kebijakan, membuat kebijakan ini yang manfaat untuk umat. Pertanyaan saya sederhana, ente mau jadi bupati, hiji we, naon mereka dilakukan ke umat. Gak bangga buat saya ada satu daerah yang APBD-nya 7 triliun, 6 triliun. Di sini aja ambil berapa? Pak Wakil Ketua DPRD 3,4. Nah di sini hadir yang kita berikan tepuk tangan dulu Pak Wakil Ketua DPRD Bandung Barat dari fraksi PKB Kang Asden. Hadir Ketua fraksi PKB dari DPRD Kabupaten Bandung Pak Kiai Adewawan. Kemudian ada juga pemilik dapil Kang Sandi. Utong. Kalau saya panggilnya Utong. Sebetulnya ini pemain Senayan ini, hafal di Jakarta semua. Karena lama di Jakarta sama saya. Kemudian tadi ada beberapa anggota DPRD masih ketinggalan. MC, terima kasih. Saya menyelenggarakan sosialisasi ini penting sekali. Pertama, tugas fungsi negara itu diamanatkan dalam undang-undang. Saya, Pak TNI, Pak Bobi, Pak Kunto, ya, juga semuanya itu adalah menjalankan tugas dan fungsi. Pak Camat, Ibu Camat, Pak Kades menjalankan dalam preambul konstitusi yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kalau dulu kita punya pemikiran, mindset pemikiran kita itu tahu BPJS teh jam sostek, emote, ingat gak? Nah, dan kita itu selalu konotasinya jam sostek BPJS itu bahwa ini adalah untuk guru di pabrik, betul nggak? Padahal
kami di DPR membuat regulasi yang dilakukan terobosan-terobosannya oleh Pak Kunto dan Pak Bobi, membuat inovasi. Sekarang ini bukan menjangkau saja hanya buruh. Makanya saya kasih contoh di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung itu kabupaten yang sudah memberikan terobosan terbagus. 200.000 orang di cover oleh APBD memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Saya kemarin tadi cerita di Padalarang, ada guru ngaji di saya, mau ngajar ngaji pakai motor nggak jauh, pakai tiba-tiba di belakang mobil kencang, nyebrang di depan rumah saya di Sampengku, Celokadiru, tabrak, masuk ke rumah sakit. Saya tanya, terdaftar guru ngaji gak itu? Terdaftar. BPJS-nya ada nggak? Saya langsung telepon Pak Rijal. Kalau beliau ini kan yang gemuk ini Cimahi, ya. Ada satu lagi Pak Rijal, itu konstituen saya kecelakaan. Langsung dia nggak mikir apa-apa. Semua urusan rumah sakitnya diprotek oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tinggal di Bandung Barat, saya udah dorong Pak Asden, bagaimana menghadirkan negara. Karena kalau di Kabupaten Bandung, guru ngaji itu saya masukkan dalam klaster penerima upah. Bukan hanya guru ngaji, RT, RW, kemudian linmas, tukang ojek, semua. Karena sekarang ini tadi, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini mindset atau pemikiran anak bilang bahwa itu jam sostek hanya untuk buruh, sekarang no, tidak. Setelah perubahan undang-undang, yang pertama dulu SDSN, undang-undangnya 40 tahun 2004, kita revisi tahun 2011, nomor 24 2011, bahwa BPJS ini melakukan transformasi dari paradigma awal hanya mengcover buruh, ya, sekarang ini hampir seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja aktif di luar TNI, Polri dan PNS, ya Bu, Bapak, itu 101 juta udah tercover hampir 60 jutaan. Ya, uang BPJS Tenaga Kerja ini sekitar 800 triliun. Ayo apa tuh duit triliun ini? Kalau nasi biji ayo. Pernah ningali? Mana loba lah duit 800 triliun deh. Dalam beli kerupuk seperti Jakarta kalau kan itu masih triliunnya. Jadi kayak tadi, punten bukan beli nyawa. Saya itu kalau di Kabupaten Bandung, pokoknya kalau Pak DS langsung telepon, Ketua, kapan ada waktu penyerahan BPJS untuk klaster petani? Petani aja 70.000 kita protek. Nah, makanya mumpung ada DPRD ini di depan nih, Kang Asden, ada Kang Wendy di Komisi 1, ada Pak Haji Adawan, sama Kang Sandi. Ayo, karena saya 5 tahun pegang panja TKD, transfer keuangan daerah, daerah diberi keleluasaan, diskresi melalui daunya dana alokasi umum. Ayo, sudahlah, hadirkan negara bagaimana bisa melindungi rakyatnya sendiri. Makanya di sini kerja keras, bebas cemas. Kita berbuat apapun, bekerja segala macam, tapi ketika ada satu masa yang kita memahami, punten, kan nggak tahu nasib orang itu ya, Pak TNI ya. Wa ma tarina summa da taksibu dan Pak Kades. Kurang teuningan apa yang akan terjadi esok hari. Nah, disinilah BPJS memberikan satu pengharapan buat kita, udah nggak perlu mikir-mikir. Lamun ketika tadi suaminya ibu ini yang 2 ini meninggal, punya anak, coba lamun BPJS proteksi BPJS Tenaga Kerja acan ngagedekeun budak, terus mikir ayeuna geus ditinggalkeun ku salaki teh usaha naon, minimal semoga bermanfaat, Bu, produktif untuk usaha, modal usaha atau apapun ya. Dan anaknya maksimal 2 orang diprotek beasiswanya oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ya, terima kasih terobosan-terobosan Pak Kunto, Pak Bobi ya, yang sudah memberikan satu proteksi. Makanya kalau ada perusahaan-perusahaan yang sekarang masih, tapi nggak mungkin karena
bidang hubungan industrial di Kementerian Tenaga Kerja itu akan terus mengawasi, tidak akan ada perusahaan yang tidak memprotek karyawannya, tidak membayar BPJS Tenaga Kerja. Tadi saya cerita, ini kan saya kalau hari Sabtu di pabrik saya itu Pak Kiai, ini lagi terima gaji nih. Mereka lagi ketawa-tawa, katanya lagi makan-makan. Kenapa? Karena dapat ini apa? Bantuan subsidi upah, bantuan apa? Subsidi apa? Yang BSU itu. Ternyata saya malah nggak ngeh gitu. Ini emang siklusnya. BSU lumayan. Itu kan min haitsu la yahtasib. Teka itu mereka yang rezeki data. Karyawan pabrik enak kenal itu makan abang duit di mana? BSU cair segitu. 600.000. Nah itu. Jadi kalau di kami itu sudah menjadi satu ini apa? Karena kayak tadi 200.000 bayangkan. Kalau pemerintah Bandung Barat bisa 50.000 aja, ya 50.000. Pak Kades sudah pusing ya. Ketika misalkan ayah perangkat desanya kemarin saya Desa Lengkong 2 orang meninggal langsung itu Bu Mohaimin yang menyerahkan santunannya untuk perangkat desa Pak. Di sini perangkat desa Bapak sudah diprotek belum BPJS Tenaga Kerja? Sudah semuanya dan BPJS kesehatannya. Nah jadi bukan di beban pikiran yang kadang-kadang kalau ada suatu hal yang unpredictable itu ya, kalau ada yang tidak terduga ini sudah ada yang protek. Di sinilah hadirnya BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya buat BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini melakukan terobosan inovasi produk-produk, termasuk satu. Saya ini Pak Kiai juga bergerak dalam dunia developer ya, pembangunan termasuk properti yang cluster. Karena daerah saya itu daerah pabrik semua. Mereka itu kadang-kadang gini, satu rumah itu 5 kakak. Gawe di pabrik kabelan. Kabelan ini kontrak di saya itu disolokan jadi harga satu kamar yang ukuran kamarnya paling 3 kali 4 lah. Itu tuh gede, itu 800.000, paling murah 600.000. Padahal saya tawarkan kalian harus punya rumah. Ada rumah programnya ada yang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, ada juga rumah yang sengaja BPJS juga menyiapkan satu program kredit murah ya. Kalau kita peserta BPJS Tenaga Kerja bisa dibantu subsidi bunga ya. Ada namanya SBUM, subsidi bunga uang subsidi biaya muka, SBUM-nya itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat layanan tambahannya banyak. Makanya saya penting menyampaikan, sepulang dari sini ya tidak cukup Bapak dan Ibu sahabat-sahabat aja yang tahu. Karena pentingnya sosialisasi ini, tolong sampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu jam sostek itu semua sekarang dapat menjadi peserta. Ya. Makanya saya tadi ngobrol dengan Kang Asde, selamat datang Kang Agan, Pak Bubun. Ini tepuk tangan buat sahabat-sahabat saya yang anggota DPRD, saya hadirkan semua. Jadi perlu sampaikan kepada publik semua, kepada rakyat semua yang tidak hadir di sini, bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu bukan hanya memproteksi buruh pabrik atau buruh karyawan apapun, tapi semua bisa. Ya, semua bisa kita mendapatkan proteksi daripada BPJS Tenagakerja. Makanya ini beberapa hal yang sering kami kebetulan saya itu kan membidangi kesejahteraan rakyat. Korkesra itu membawahi Komisi 8 Agama, Sosial, Bencana, kemudian 9-nya ada BPJS Tenagakerja, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, BKKBN, kemudian di 10 ada pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, ada juga Kemenpora, itu di bawah saya semuanya. Jadi bidang ini yang betul-betul hadir menghadirkan negara tentang welfare state, tentang negara kesejahteraan. Pasti Bapak Ibu Kepala Desa merasakan bagaimana menjadi pemimpin. Jam 2 malam diteleponku rakyatna, gak punya BPJS Kesehatan,
akhirnya bikin SKTM, prosesnya gila, akan di-approve, etap masyarakatnya ke rumah sakit diterima. Nah sekarang ini ya, kami ini menyarankan kepada semuanya, baik itu BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga, jangan semua bikin PBI, penerima bantuan iuran. Ayo, pentingnya bagaimana proteksi kita menghadapi kehidupan yang unpredictable. Terutama ini buat para karyawan buruh juga, yang tidak terprediksi, yang tidak bisa ditaksir, apalagi yang para karyawan buruh ini tiba-tiba kena PHK. Kalau kita peserta BPJS Tenaga di masa jeda kita nggak ada kerjaan, akan hadir nanti BPJS TK bagaimana memberikan perlindungan bagi kita yang putus kerja. Makanya di sini kami dengan BPJS Tenaga Kerja terus melakukan sosialisasi bahwa yang namanya jaminan sosial bagi pekerja Indonesia tidak hanya bentuk perlindungan hukum dan ekonomi, tetapi juga sebagai pilar kesejahteraan sosial yang menjaga martabat dan produktivitas para pekerja semua. Kita memahami tadi yang sudah disampaikan, pasti ada BPJS Tenaga itu ada JHT, jaminan hari tua. Bagaimana ekonomi kita masa depan setelah pensiun, darah sakit akhir yang digawe tuluy. Nah, kita bisa mencairkan JHT itu berapa tahun. Kemudian juga ada jaminan kematian yang tadi sudah menerima 122 juta. 120 juta ada jaminan kematian, kemudian ada jaminan hidup per tahun yang di iuran JP-nya, kemudian juga JHT-nya cair, kemudian juga beasiswa untuk putra putrinya. Ya, tolong manfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk masa depan anak putra putri ibu, ya, supaya bisa betul-betul pendidikannya tidak terkendala. Ya. Kemudian juga jaminan pensiun, ya, ada JP-nya yaitu jaminan pensiun, kemudian juga jaminan kehilangan pekerjaan yang tadi di tengah ekonomi dunia ini yang tidak bisa diperkirakan, ya. Kalau saya sering ditanya ketika pertemuan para ekonom, bagaimana kepastian ekonomi kita? Kepastiannya adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya. Bagaimana bisa kita menentukan kepastian? Bayangkan, sekarang baru aja mau rebound ekonomi dunia tentang bagaimana perang dagang, perang ekonomi China dan Amerika. Kemudian muncul perang Rusia Ukraina selesai, muncul lagi perang di kawasan Teluk Timur Tengah, Israel, Palestina, sekarang tambah lagi Iran dengan Israel. Itu tidak sebentar, dan efeknya, dampaknya kepada kehidupan kita ini bisa satu saat perusahaan ini kena dampak gulung tikar, kemudian mem-PHK orang. Disinilah BPJS TK hadir untuk memberikan kepastian kepada kita. Makanya hidup di tengah ketidakpastian, pastikan BPJS Tenaga Kerja yang akan memberikan kepastian kepada kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa dana yang dikelola BPJS tadi yang sekitar 800 triliun ini bisa memprotek berbagai hal yang dikelola oleh BPJS, terutama ya tadi jaminan-jaminan yang diberikan. Jangan khawatir, ya, kita tidak boleh termakan isu yang namanya dana-dana keumatan, dana rakyat yang dikumpulkan oleh negara. Dulu pernah ada isu bahwa dana haji akan dipakai jalan tol. Itu nggak mungkin, karena saya ini pembuat undang-undang itu sudah memprotek, sudah mengunci, nggak bisa dana haji dipakai yang berisiko tinggi, apalagi dipakai bikin infrastruktur, termasuk dana BPJS TK ini juga yang ratusan triliun tidak bisa kita protek oleh undang-undang, karena itu adalah dana rakyat semuanya. Jadi percayakan oleh kepada BPJS Tenaga Kerja bagaimana mengelola dana ini. Ya, insya Allah dulu kan sebelum undang-undangnya lahir banyak moral hazardnya terjadi, kayak para pensiunan, mohon maaf ya, ini sebagai pelajaran aja. Di beliau ada Asabri, terjadi moral hazard, akhirnya sekarang para purnawirawan ini masih teriak-teriak. Kalau BPJS Tenaga Kerja, insya Allah karena undang-undangnya sudah kita ikat dan sudah benar-benar protek. Kita berharap bagaimana BPJS TK ke depan, saya sebut BPJS TK itu BPJS Tenaga Kerja,
Tidak hanya dinikmati oleh para pekerja formal, tapi bisa dinikmati oleh para pekerja informal yang sudah terjadi di kabupaten saya. Pokoknya ibu kalau ingin tahu, tanyain di Kabupaten Bandung, sak tukang dagang lotek wae punya itu yang namanya polis BPJS Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung. Tinggal di Bandung Barat kita datang nih ya, tukang lotek, tukang gorengan, Pak, di kami itu karena dia penerima upah dari proses usahanya itu. Nah, sebagai penutup saya mengimbau seluruh masyarakat pekerja untuk juga tetap mengikuti update informasi BPJS Ketenagakerjaan ini di akun resmi BPJS Kerja, atau ya kalau kita ingin lihat aplikasinya ada Jamsostek Mobile JMO, ya, JMO di aplikasi supaya kita bisa tahu bagaimana nanti kalau yang klaim seperti tadi ibu yang dua ini bisa tahu dia udah menerima klaim di JMO, itu akan muncul bahwa bagaimana cara klaim asuransi atau proteksi daripada BPJS Ketenagakerjaan ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dari tadi sosialisasi yang diterima bisa menyampaikan lagi ke publik. Terima kasih Pak Kades sudah berkenan hadir dalam pertemuan ini. Saya sebagai wakil rakyat dari Bandung Barat yang alhamdulillah sekarang dipercaya sebagai pucuk pimpinan di DPR RI dan kebetulan juga di bidang orkestra, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus saya akan bergandengan dengan BPJS Tenaga membuat hal-hal yang bermanfaat bagi umat, bagi rakyat yang ada di Bandung Barat ini, khususnya daerah pemilihan saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kun masofa wadah makadar wallahu taufiq ila wabitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan